Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas materi mata kuliah Kewirausahaan 1, minggu kedua yang berjudul Pola Pikir Wirausahawan. Pola pikir atau mindset adalah cara memandang terhadap sesuatu yang tertangkap oleh indera dan menghasilkan sikap yang terungkap dalam perilaku dan menghasilkan nasib atau bisa juga diartikan semacam filter diri sendiri untuk menafsirkan apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Pola pikir manusia bisa berubah dari pola pikir yang negatif ke positif, pecundang ke pemenang, pekerja menjadi wirausaha. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 2 ini adalah mahasiswa mampu memahami pentingnya mengubah pola pikir menjadi sukses dan motivasi diri untuk menjadi wirausaha sukses. Buku referensi atau pustaka digital yang digunakan antara lain adalah 1. Penulis Bahri dengan judul Modul Pengantar Kewirausahaan, penerbit Kiara Media. 2. Penulis Mursidi dengan judul Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan, penerbit Lakeisha. Ketiga, penulis Sari dengan judul Kewirausahaan dan Bisnis Online, penerbit Yayasan Kita Menulis. Dan yang keempat, penulis Muhson dengan judul Buku Ajar Entrepreneurship, Kewirausahaan, penerbit Guepedia. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Presentasi dari 4 kategori tersebut dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 40% nilai tugas. Mengubah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan tidaklah mudah. Setiap pengusaha yang mau tetap bertahan harus melakukan perubahan demi perubahan atau akan tertinggal dari pesaingnya. Semakin seseorang meyakini bahwa dirinya dapat mengelola berbagai kekuatan dan kelemahan, maka ia semakin yakin bahwa dirinya dapat mewujudkan suatu prestasi. Sejak terlahir ke bumi, kita senantiasa berada dalam daerah aman dan nyaman. Karir, bisnis, dan berbagai dimensi lainnya dalam hidup kita akan terus tumbuh, sama seperti fisik tubuh. Dengan demikian, sebenarnya mencoba untuk bertahan dalam suatu zona aman itu akan sia-sia. Karena alam semesta memiliki mekanismenya sendiri untuk mengeluarkan kita dari daerah aman dan nyaman tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir kewirausahaan antara lain yang pertama harus mengidentifikasi kondisi yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi dari peluang bisnis potensial yang ada. Kedua, segera mengambil kesempatan bisnis potensial dengan penuh percaya diri. Ketiga, jeli dalam menangkap sinyal dan aspek lain yang akan mengurangi bahaya. 4. Menghindari penempatan atau pemanfaatan sumber daya dan bakat yang tidak proporsional. Bagaimana kita dapat mengetahui kita telah memiliki kerangka berpikir seorang pengusaha? Tanda-tanda kita mulai berpikir dan bertindak sesuai kebiasaan pengusaha pada umumnya adalah pertama, pengusaha lebih memilih memperhitungkan ketidakpastian daripada menghindarinya. Kedua, pengusaha melihat sesuatu secara simpel ketika orang lain melihat kompleksitas. Ketiga, pengusaha mengambil pembelajaran dari resiko yang telah diperhitungkan. Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta mau melakukan hal-hal yang meningkatkan prestasi merupakan modal dasar seorang pengusaha. Motivasi berprestasi meliputi pertama kecenderungan atau upaya untuk berhasil atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Kedua, keterlibatan ego individu dalam suatu tugas. Ketiga, harapan suatu tugas yang terlibat oleh tanggapnya subjek. Dan yang keempat, motif untuk mengatasi rintangan atau berupaya berbuat sesuatu dengan cepat dan baik. Berprestasi adalah idaman setiap individu, baik itu prestasi dalam bidang pekerjaan, pendidikan, sosial, seni, politik, budaya, dan lain-lain. Dengan adanya prestasi yang pernah diraih oleh seseorang akan menumbuhkan suatu semangat baru untuk menjalankan aktivitas. Dalam perkembangan motivasi berprestasi, paling sedikit ada 4 faktor yang mempengaruhinya.
yaitu yang pertama pembiasaan hidup mandiri sejak dini yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Kedua, tingginya harapan orang tua terhadap prestasi anaknya. Ketiga, mendapatkan penghargaan yang tinggi terhadap prestasi yang diraih. Dan yang keempat, kecilnya dominasi ayah terhadap anaknya pada masa kanak-kanak. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.